Lampu kristal berkilau di ruang tamu apartemen mewah itu. Rani duduk di sofa empuk, gaun merahnya berkilau, namun hatinya terasa hampa. Di tangannya segelas anggur, tapi rasanya pahit. Ia menatap jam dinding, sudah lewat tengah malam. Lelaki itu, suami orang, belum juga datang. Apakah ini hidup yang kuinginkan? Bisiknya lirih. Rani teringat wajah sang istri sah, perempuan yang pernah menatapnya dengan mata penuh luka. Ada anak kecil yang menangis di pelukan ibunya. Bayangan itu menghantui Rani setiap malam. Ia tahu dirinya adalah penyebab retaknya rumah tangga orang lain. Namun, setiap kali ia mencoba pergi, bayangan kemewahan menahannya. Mobil, perhiasan, liburan ke luar negeri, semua itu membuatnya merasa berharga. Padahal jauh di dalam hati, ia merasa hina. Malam itu, hujan turun deras. Rani membuka jendela, menatap langit gelap. Tuhan, jika Engkau ada, tunjukkan aku jalan keluar, ucapnya dengan suara bergetar. Air mata jatuh, bercampur dengan rintik hujan. Ia tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju cahaya. Media Harmony, teman saat santai. Rani melangkah masuk ke butik mewah, senyum puas menghiasi wajahnya. Tas bermerek, sepatu berkilau, dan parfum mahal sudah menjadi bagian dari hidupnya. Semua orang memandang dengan kagum, tapi di balik tatapan itu, ia tahu ada bisikan yang menyebutnya perusak rumah tangga. Setiap malam, ia duduk di restoran bintang 5 bersama lelaki itu. Lelaki yang sudah beristri. Lelaki yang menjanjikan dunia, tapi tak pernah bisa memberi hati sepenuhnya. Rani tertawa, bercanda, namun di dalam hatinya ada jurang yang semakin dalam. Rani, kamu beruntung, kata seorang teman. Banyak wanita ingin berada di posisimu. Rani hanya tersenyum. Beruntung? Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Indah dari luar, tapi terpenjara di dalam. Malam itu, setelah pesta usai, Rani pulang ke apartemen. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan menatap cermin besar di ruang tamu. Bayangan dirinya tampak cantik, glamor, tapi matanya kosong. Siapa aku sebenarnya? Bisiknya lirih. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya bekerja keras menjahit pakaian untuk orang kampung. Rani kecil pernah berkata, "Bu, suatu hari aku ingin hidup mewah." Ibunya hanya tersenyum. "Nak, kemewahan sejati adalah hati yang tenang." Kini, kata-kata itu kembali menghantam. Hatinya tidak tenang. Ia merasa hidupnya penuh bayangan. Dan bayangan itu semakin menyesakan. Hujan deras mengguyur kota. Rani baru saja pulang dari pesta ulang tahun seorang sosialita. Gaun mewahnya basah, make up luntur, tapi hatinya lebih kacau daripada wajahnya. Di jalan tol, mobil yang dikendarainya melaju kencang. Tiba-tiba, suara klakson keras terdengar. Sebuah truk hampir menabraknya. Rani menjerit, rem diinjak, mobil berputar, lalu berhenti di pinggir jalan. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. "Ya Tuhan, aku hampir mati," bisiknya. Air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa rapuh hidupnya. Semua harta, semua pesta, semua kemewahan, tidak ada artinya jika nyawanya terenggut seketika. Beberapa hari kemudian, Rani mendengar kabar duka. Seorang sahabat dekatnya,
yang juga hidup glamor, meninggal karena overdosis. Rani hadir di pemakaman, melihat keluarga sahabatnya menangis. Hatinya hancur. Apakah aku akan berakhir seperti ini? Pikirnya. Malam itu, Rani duduk di apartemen sendirian. Ia membuka laci, menemukan mushaf Al-Quran yang dulu diberikan ibunya. Sudah lama ia tidak menyentuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman acak. Matanya jatuh pada ayat. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur 31. Rani terdiam. Kata-kata itu seperti menembus hatinya. Ia merasa ayat itu ditujukan langsung kepadanya. Air mata kembali mengalir. Apakah ini jawaban dari doaku malam itu? Bisiknya. Keesokan harinya, Rani memberanikan diri datang ke sebuah pengajian kecil di mushola dekat rumah ibunya. Hari itu, Rani duduk di mushola kecil bersama Bu Salma. Suara lantunan ayat suci terdengar lembut, menenangkan hatinya. Ia mencoba menirukan bacaan, meski terbata-bata. Air mata jatuh tanpa henti. Aku terlalu banyak dosa, Bu, ucapnya lirih. Bu Salma tersenyum, Allah Maha Pengampun, Nak. Tobat itu selalu terbuka. Sejak malam itu, Rani mulai belajar sholat. Awalnya sulit, tubuhnya kaku, pikirannya berkelana. Namun setiap sujud, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai berpuasa, membaca doa, dan perlahan meninggalkan pesta glamor. Teman-temannya mencibir, Rani sudah berubah, tidak seru lagi. Tapi ia tidak peduli. Hatinya menemukan arah. Langkah paling berat adalah meminta maaf. Rani memberanikan diri menemui istri sah lelaki itu. Dengan wajah penuh air mata, ia berkata, "Saya hancurkan rumah tangga ibu. Saya mohon maaf." Sang istri menatapnya dingin, lalu berkata, "Luka ini terlalu dalam. Tapi jika kamu sungguh bertobat, semoga Allah mengampuni." Kata-kata itu menusuk, tapi juga memberi harapan. Hari-hari berikutnya penuh ujian. Rani kehilangan banyak teman, kehilangan kemewahan, bahkan harus menjual apartemen mewahnya. Namun ia merasa lebih bebas. Ia kembali ke rumah ibunya, membantu menjahit pakaian, hidup sederhana. Setiap malam, ia membaca Al-Quran, mencari makna hidup. Suatu malam, ia membaca ayat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan, ayat 70. Air matanya jatuh lagi. Ia merasa ayat itu adalah janji langsung dari Allah. Janji bahwa masa lalunya bisa berubah menjadi kebaikan. Pagi itu, matahari terbit perlahan di ufuk timur. Rani berdiri di halaman rumah ibunya, mengenakan kerudung sederhana berwarna putih. Udara segar menyentuh wajahnya, membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi gaun mewah, hanya ketenangan yang lahir dari hati yang berserah. Sejak beberapa bulan terakhir, Rani aktif membantu di mushola kecil. Ia mengajar anak-anak membaca Al-Quran, meski suaranya masih terbata. Anak-anak itu tersenyum, memanggilnya Bu Rani. Setiap kali mendengar panggilan itu, hatinya bergetar. Ia merasa hidupnya kini memiliki makna. Suatu sore, Rani duduk bersama Bu Salma. "Nak, kamu sudah jauh berbeda dari dulu," kata Bu Salma. Rani tersenyum,
Saya hanya ingin menebus kesalahan, Bu. Saya ingin hidup saya bermanfaat. Bu Salma menepuk bahunya, itulah tanda hidayah. Allah memilihmu untuk kembali. Rani kemudian mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Cahaya Hati. Yayasan itu membantu perempuan yang pernah tersesat dalam kehidupan glamor agar bisa kembali ke jalan yang benar. Ia berbagi kisahnya bukan untuk membuka aib, tapi untuk menjadi pelajaran. Banyak perempuan menangis mendengar ceritanya, lalu bertekad berubah. Malam itu, Rani duduk di mushola, menatap mushaf yang dulu ia temukan di laci. Kini, mushaf itu selalu ada di sisinya. Ia membaca ayat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 222. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Ia menutup mushaf, menatap langit malam, dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mengangkatku dari gelap menuju cahaya." Rani duduk di beranda rumah ibunya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia tersenyum, bukan lagi senyum palsu yang dulu ia kenakan di pesta glamor, melainkan senyum tulus dari hati yang damai. Perjalanan panjangnya penuh luka, air mata, dan penyesalan. Ia pernah menjadi pelakor, perusak rumah tangga orang lain. Ia pernah hidup dalam dunia penuh bayangan, terpenjara dalam sangkar emas. Namun hidayah datang, mengetuk hatinya di malam hujan, saat nyawanya hampir melayang. Sejak saat itu, ia memilih jalan baru. Kini, Rani bukan lagi sosok yang dicibir. Ia menjadi inspirasi. Yayasan Cahaya Hati yang ia dirikan berkembang, membantu banyak perempuan yang pernah tersesat. Ia berbagi kisahnya dengan jujur, tanpa menutupi masa lalu. Aku pernah salah, tapi Allah membuka pintu tobat. Jika aku bisa berubah, kalian pun bisa, ucapnya di hadapan para jamaah. Setiap kata-katanya lahir dari pengalaman nyata. Ia tahu betapa sulitnya melepaskan dunia glamor, betapa beratnya meminta maaf, betapa pedihnya menghadapi penolakan. Namun ia juga tahu betapa indahnya ketenangan setelah tobat. Hatinya kini bebas, jiwanya merdeka. Malam itu, Rani kembali membuka mushaf. Ia membaca ayat yang selalu menjadi penguatnya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar, ayat 53. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini penuh rasa syukur. Ia menutup mushaf, menatap langit malam, dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menuntunku. Semoga hidupku menjadi cahaya bagi orang lain." Dengan begitu, kisah Rani berakhir bukan sebagai pelakor, melainkan sebagai seorang hamba yang kembali ke jalannya. Dari gelap menuju cahaya, dari dosa menuju tobat, dari kehampaan menuju makna.